Dan sekarang kami melihat ke depan, apa yang harus kita harus memastikan bahwa kita sampai kepada satu, istilah kami, satu kemakmuran. Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata tentang berapa GDP per kapita kita, tetapi satu kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil dalam menyelesaikan pengangguran, tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya. Balkanisasi yang terjadi tahun 90-an itu diawali bukan dengan political problem, tapi justru diawali dengan economic disparity yang ekstrim. Kawasan, kalau lihat pendapatan per kapita waktu itu, Slovenia itu 175% dari rata-rata per kapita, sementara Kosovo itu hanya 50% dari rata-rata per kapita. Begitu juga dengan unemployment. Employment opportunity di Kosovo berbeda dengan di Slovenia, berbeda dengan di Montenegro, berbeda dengan di Makedonia. Disparitas yang terjadi di sana itu jarang didiskusikan. Yang dibicarakan adalah perbedaan etniknya, perbedaan sukunya, bahasanya. Tapi kenyataan bahwa disparitas itu terjadi di Balkan selama beberapa dekade overlook. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau kita membiarkan disparitas ekonomi ini terus menerus sehingga nanti satu saat akan ditumpangi dengan isu non-ekonomi, dan itu yang menarik perhatian. Karena itu menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan hari ini. Itulah sebabnya gagasan kita satu kemakmuran. Karena satu kemakmuran ini hari nyata sekali. Nah, lalu kita lihat apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi, misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Itu baru Maluku Utara. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.200 tahun 2022. Tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita melihat kawasan kontribusi sektor untuk tenaga kerja. Sektor pertanian, manufaktur itu menyerap 44% tenaga kerja dan ini menurun. Sementara pertambangan yang hanya menyerap 1%, justru investasinya meningkat di situ. We need to change. Ini harus berubah. Justru kita harus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan. Lalu problem lain adalah kita menyaksikan bahwa peningkatan infrastruktur itu tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan. 2014 anggaran infrastruktur kita 178 triliun, 2022 menjadi 366 triliun, meningkat 2 kali lipat. Sementara di sisi lain, incremental capital output ratio kita yang harusnya menurun justru malah angkanya meningkat dari 4,2 menjadi 7,3, artinya tingkat efisiensi kita turun. Lalu indeks performa logistik kita mengalami stagnansi.